misalkan Abang Aal pengen jadi lebah, bagaimana sih kalau misalkan lebah mau ke bunga? Tapi harus main peran ya. Gitu juga kalau misalkan kupu-kupu pengen ke bunga, gimana sih? Ayo, Jepang dulu. Aku lebah, aku ingin ke bunga kuning. Wah, terus bunga kuningnya ngapain? Isap sari. Aku ingin isap sari, gini dong. Sarinya, madunya sangat manis. Gitulah, oke? Sekarang coba ambil, ayo. Aku ingin pergi ke bunga merah, ingin menghisap madunya. Ingin menghisap madunya. Wah, madu warna merah. Madu pada bunga warna merah sangat lezat. Itulah, ayo coba ulang. Ayo, aku kupu-kupu, aku ingin, gitulah, coba. Yuk, 1, 2, 3. Aku kupu-kupu, aku ingin memakan Memakan madu, menghisap sari atau menghisap madu. menghisap madu yang ada di bunga warna merah ini. Wah, ternyata sangat lezat. lezat. Nah, coba ya sekarang Bunia yang main ya. Sekarang coba ambil pegang ini satu, pakai ini. Nah, sekarang Bunia pengen jadi satu lebah atau lagi kupu-kupu ya. Oh, ada bunga. Kata si lebah, wah, aku ingin menghisap sarinya yang dengan bunga warna kuning. Wah, enak sekali ya. Kamu jangan memakan sendiri dong. Aku juga mau. Aku akan pergi ke bunga yang warna merah. Aduh, enak sekali. Wah, madunya sangat lezat. Gitu dong. Bisa? Bisa ya. Nah, nanti Bunia akan coba-coba dengan yang lain, oke? Oke, tadi kita sudah bermain peran ya pada pembelajaran sastra. Jadi pembelajaran sastra itu sebenarnya sedap-sedap enggak gitu ya. Terutama kenapa sih sedap-sedap enggak? Biasanya tadi ada siswa yang kadang malu-malu ketika ingin mengapresiasikannya. Namun jangan lupa terus diberi motivasi kepada siswanya. Jadi si guru itu harus terus memberi motivasi. Kalau tadi seperti tadi ternyata siswanya itu ada lupa ya dialognya ingin mengucapkan apa, jadi bisa dibantu oleh sang guru pada bermain peran seperti tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya bersama Bunia di video pembelajaran. Nah, kali ini Bunia akan membahas tentang pembelajaran sastra di SD, baik itu pada kelas rendah maupun pada kelas tinggi. Nah, pembelajaran sastra itu sangat penting sebenarnya pada siswa kelas rendah maupun siswa kelas tinggi ya di SD. Kenapa? Karena akan memacu siswa untuk lebih kreatif dan imajinatif lagi. Jadi pembelajaran sastra itu bisa membuat siswa-siswa itu menikmati, kemudian menghargai, lalu apalagi ya, kira-kira menambah wawasan dan pengetahuannya tentang banyak hal ya yang bisa dilakukan pada pembelajaran sastra. Nah, kemudian pembelajaran sastra itu punya yang namanya manfaatnya. Apa saja sih manfaat pembelajaran sastra di SD? Nah, manfaat pembelajaran sastra di SD yang pertama adalah memotivasi siswa agar lebih kreatif dan inovatif lagi. Kemudian yang kedua, pembelajaran sastra itu memberikan akses tentang latar belakang budaya kita. Jadi bisa membuat sebuah karangan tentang budaya-budaya atau lebih melestarikan budaya kita. Kemudian memiliki akses tentang pemerolehan bahasa. Jadi pemerolehan bahasa pada pembelajaran sastra itu sebenarnya lebih untuk meningkatkan lagi siswanya dalam berbahasa ya.
Lalu yang keempat itu memperluas perhatian siswa terhadap bahasa. Dan kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan dari interaktif siswa, kemudian keterampilan berbahasa. Nah, ngomong-ngomong keterampilan berbahasa itu ada 4 ya. Yang pertama adalah mendengar, kemudian berbicara, lalu membaca dan menulis. Jadi pembelajaran sastra itu bisa saja menggunakan 4 keterampilan berbahasa itu. Contohnya bisa banyak ya, bisa dengan mendengarkan dongeng, kemudian bisa bermain peran, kemudian bisa membaca puisi, bahkan bisa menulis karya sastra atau karangan-karangan indah yang akan diciptakan oleh siswa. Oke, nah kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran sastra di kelas rendah. Nah, apa saja sih tujuannya? Yang pertama, sebenarnya pembelajaran sastra itu bertujuan mampu mengapresiasikan sastra anak secara sederhana dengan melalui kegiatan-kegiatan mendengarkan dongeng, kemudian bermain peran, lalu membaca puisi. Jadi ada beberapa hal yang memang dilakukan di kelas rendah pada pembelajaran sastra. Oke, tidak jauh berbeda dengan tujuan dari pembelajaran sastra di kelas tinggi, yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan berbahasa, kemudian menciptakan pengalaman yang menarik tentang aset-aset budaya atau tentang pengalaman-pengalaman dari siswa itu sendiri ya. Kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan berbahasa, kemudian mampu menikmati, menghayati, dan memahami ya, lebih ke memahami karya sastra itu dengan lebih mendalam. Tetapi kalau misalkan tadi pada pembelajaran kelas rendah, di SD kelas rendah, pembelajaran sastra itu mungkin lebih sederhana ya, berbeda dengan yang kelas tinggi, lebih mendalam lagi pembelajaran sastranya itu akan dipelajari. Itu dia. Halo, bertemu lagi. Nah, kali ini Bunia ditemani oleh abang adik ya. Nah, ini adiknya dan ini abangnya. Kemudian kita coba untuk berkenalan dulu ya dengan yang abang dulu. Abang siapa namanya, Bang? Muhammad Al-Yafiq Arsyad. Muhammad Al-Yafiq Arsyad. Panggilannya siapa? Aal. Oke, dipanggil Aal atau Arsyad. Bunia panggil Aal aja ya. Nah, Abil. Bunia pasti sudah tahu ya, namanya Abil karena Abil sudah pernah masuk pada video Bunia ya. Abil kelas 3, sedangkan Abang kelas 6. Nah, pas sekali ya, ada yang kelas rendah dan ada juga yang kelas tinggi ya. Jadi untuk kali ini siswa Bunia itu ada Abil dan ada Aal ya. Nah, pada pembelajaran sastra kali ini Bunia akan menggunakan beberapa media yang akan kita gunakan untuk memotivasi dari Abil dan Aal untuk lebih menggunakan sastra itu atau mengaplikasikan karya sastra itu bagaimana ya. Oke, nah kali ini Bunia masih menggunakan pop-up book, kemudian ada my book juga, lalu ada dibarengi dengan yang namanya dongeng-dongeng ya. Kali ini karena Bunia pengen mendongeng terlebih dahulu, kita storytelling agar siswa-siswanya Bunia semangat mendengarkan Bunia mendongeng ya. Oke? Nah, Bunia akan membacakan sebuah dongeng yang tentang Sunan Derajat. Oke? Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dengan Dwi Chandrawati. Adiknya bernama Raden Mahmud Ibrahim yang dikenal dengan nama Sunan Bonang. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Ia tekun mempelajari ilmu agama dari ayahnya sendiri. Setelah dewasa, Raden Kosim diminta ayahnya untuk berdakwah di sebelah barat Gresik.
Di sana belum ada ulama yang menyebarkan agama Islam. Sebelum memulai perjalanan, Raden Qasim singgah di pesantren Sunan Giri di Gresik untuk memohon restu. Ia kemudian naik perahu menuju ke arah barat. Semula angin laut mendorong perahu dengan tenang. Tiba-tiba topan bertiup kencang. Dalam sekejap mata, topan itu menjadi badai yang sangat dahsyat. Kilat sambung menyambung. Raden Qasim tak henti-hentinya berdoa memohon perlindungan dari Allah. Sebenarnya Raden Qasim selalu mengucapkan zikir. Dengan berzikir, hati seseorang akan bertambah dekat kepada Allah. Perahu yang ditumpangi Raden Qasim akhirnya dihantam gelombang besar. Perahu itu oleng. Nah, perahu itu oleng lalu menghantam batu dengan keras. Raden Qasim nyaris tewas jika saja ia tak mendapat pertolongan dari Allah. Ketika perahu menghantam karang, datanglah seekor ikan talang menghampiri Raden Qasim. Tadinya ikan itu dikira serpihan badan kapal yang hancur. Ternyata kemudian terdengar suara, "Assalamualaikum, ya hamba Allah." Raden Qasim heran melihat ikan talang yang amat besar itu. Belum habis herannya, ikan itu meminta Raden Qasim untuk naik ke punggungnya. Raden Qasim yang tak henti-hentinya mengucapkan zikir, sadar bahwa semua hal itu datang dari Allah. Tidak ada peristiwa terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah. Hamba datang karena melihat perahu Raden Qasim mengalami musibah. Hamba hendak mengantarkan Raden ke tempat tujuan. Kemanakah Raden akan pergi? Tanya ikan talang yang besar itu. Raden Qasim menjelaskan bahwa ia akan pergi ke desa Jelang di daerah Banjarwati. Baiklah, hamba akan mengantarkan Raden, kata ikan talang. Raden Qasim berterima kasih seraya naik ke punggung ikan talang dan akhirnya ia tiba dengan selamat di daerah Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Oke, selesai ya dongengannya Bunia. Nah, kira-kira pesan apa sih yang terkandung di dalam ceritanya Sunan Derajat? Pesan itu biasanya hal-hal yang baik. Kira-kira amanat apa sih yang terkandung di dalam cerita? Coba deh, Aal dulu. Apa yang terkandung di dalam cerita dongeng Sunan Derajat tadi? Kita harus memikirkan Allah. Maksud memikirkan Allah harus mengingat Allah. Sering-sering berzikir. Oke, sering-sering berzikir. Kalau Abil, ayo. Kira-kira apa ya yang paling menonjol di situ? Apa sih tadi ceritanya? Sunan Derajat ditolong sama siapa? Ikan. Sama ikan. Ikan apa namanya? Ikan talang. Jadi kita harus saling tolong menolong. Nah, itu dia. Bang Aal sama Abil, nanti kalau misalkan Bunia suruh cerita kayak tadi, bisa nggak? Bisa lah ya. Oke. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay di video pembelajaran bersama Bunia dan abang adik ini. Oke, kita masih tetap bermain peran ya. Kita akan coba dengan ini dia. Nah, di sini ada suatu suasana, di sini ada rumah, kemudian di sini ada danau-danau ya. Ini imajinasinya. Oke, nah ini ada danau. Kemudian di danau itu ada ikan dan di atasnya, di atas danaunya itu lagi berenang juga yang namanya
bebek. Oke, jadi sekarang Abang Aal akan jadi teman bebek ini ya. Nah, untuk Abil akan menjadi temannya ikan. Ikan apa sih yang ada di Nemo itu? Kawannya si Nemo? Ayo, Dory. Oke. Nah, ini dia ada ikan Dory. Jadi ini Nemo. Oke. Namanya Nemo. Jadi Abil jadi Nemo dan ini jadi apa ya? Donald Bebek. Ya. Oke, Donald Bebek. Sekarang nanti Bunia bantu dengan suara dari ikan dan bebek ini ya. Oke, ya kita mulai. Di suatu hari yang cerah, ada seekor ikan dan seekor bebek yang sedang sendiri, asik sendiri saja mereka. Nah, kemudian tiba-tiba, Halo, aku Donald Bebek. Iya. Boleh aku bermain sama Oh, boleh sekali. Aku paling senang kalau misalkan bersama-sama kita bermain. Wah, aku jadi punya teman. Jawab ya. Terima kasih udah jadi temanku. Oke. Wah, aku sudah punya teman ini. Wah, kemudian. Halo, Halo, apa kabar? Kamu siapa? aku Nemo. Kamu Nemo? Wah, nama yang bagus. Terus kamu mau apain sih kemarin? Aku ingin bermain sama kamu. Bermain denganku? Oh, boleh sekali. Aku perkenalkan, namaku adalah Dory. Aku ini adalah ikan yang paling cantik di danau ini. Tetapi kalau ada kamu, nanti aku jadi kalah. Kamu kan lebih cantik. Enggak, Enggak, kamu juga cantik itu benar. Kamu juga cantik. kamu juga cantik. Oke, kamu juga cantik. Oh, begitukah? Ayo kita bermain bersama. Oke. Nah, begitulah kita memain peran pada siswa SD ya. Terkadang banyak sekali siswa-siswa itu malu. Paling banyak ya kalau dalam pembelajaran sastra itu anak-anak itu malu seperti cupang tadi ya. Ada malu, kemudian apalagi sih kira-kira yang paling ditakutin kalau misalkan lagi berdongeng ataupun lagi itu apa sih yang ditakutin selain malu? Disuruh menakutkan. Disuruh melakukan sesuatunya. Oke, kenapa sih nggak tahu jawab ya? Apa ya? Oke, nggak tahu jawab. Nah, kira-kira solusi seperti itu bagaimana sih akan dilakukan oleh seorang guru? Oke, tetap simak ya di video pembelajaran bersama Bunia. Nah, sudah ya. Aal apa judulnya? Perjalanan menuju museum. Abil? Berlibur ke pantai. Oke, berlibur ke pantai. Jadi Bunia sudah menyiapkan beberapa media. Nah, kalau misalkan Aal, Bunia sudah membuat menyediakan gambar museum ya. Jadi supaya imajinasinya lebih bagus lagi ya. Jadi bisa saja menggunakan beberapa medianya seperti gambar agar imajinasi anak itu bisa bertambah. Oke. Nah, kemudian Abil sudah nih ada ibu sama ayah lagi bermain di pantai ya. Nah, jadi nanti bisa pakai ini ya. Nah, Abil nanti boleh lihat-lihat lagi di sini untuk menulis berlibur ke pantainya ya. Nah, untuk Aal juga seperti itu, boleh dilihat-lihat lagi nanti gambarnya menuju ke museum. Bagaimana sih ceritanya? Oke. Nah, coba lihat lagi ngapain. Hatiku sangat senang. Terus aku main sama siapa sih dia?
sama ayah. Iya, aku bermain bola dengan ayah. Wah, cubang lancar. Oke. Abel sudah siap? Sedikit lagi. Sudah? Oke, Abel sudah selesai ya menulisnya. Abang, Aal, sudah? Oke, sudah ya. Kita coba mendengarkan cerita Abil dulu ya. Nah, Abil sudah membuat karangan berjudul Berlibur ke Pantai Bersama Keluarga ya. Oke, boleh dibaca sini lagi? Yuk, kita baca. Ya. Berlibur ke pantai. Saat aku akan berangkat ke pantai, ibuku telah menyiapkan bekal ke pantai untukku, ayah, abang, dan ibuku. Aku membawa bola untuk dimainkan. Ketika sampai di pantai, hatiku sangat senang. Aku bermain bola voli bersama ayahku. Sesekali ibuku memanggil kami untuk menikmati semangka. Wow, enak gak semangkanya? Enak. Hari Hmm. itu liburan ke pantai sangat menyenangkan. Aku juga berenang di laut yang biru dan bening. Tampak ikan berenang di dalamnya. Wah, ada Ikan. ikan. Berarti Adil berenang bersama ikan juga? Ya. Enggak, iya dong. Oke, coba sekarang Perjalanan ke museum. perjalanan ke museum. Oke, dekat lagi. Oke. Saat bangun pagi, aku bersiap-siap untuk pergi ke museum. Waktu itu, aku tidak pergi dengan keluarga, tapi dengan guru dan teman-teman. Aku dan teman-teman pergi menggunakan bus sekolah. Dan aku melihat kecelakaan di persimpangan. Saat hampir tiba, jalanan macet karena banyak orang berjualan di pinggir jalan. Oh ya, museumnya hampir ke kota Sukun. Oh. Sikit lagi sudah sampai, tapi ada jalanan yang susah membuat bus sekolah oleng. Tuh, kok bisa oleng? Kenapa? Karena tanah. Oh, tidak rata. tanah-tanahnya tidak rata. Oke. Aku berpikir bersama temanku dan mengingat Allah. Kami pun sampai di tujuan. Ada tur keliling museum. Sebelum berkeliling harus menyiapkan buku untuk dicatat. Apa sih? Untuk apa sih buku catatan itu? Untuk mencatat hal-hal yang penting ya? Oke. Saat dijelaskan, aku melihat kapal besar untuk berperang. Itulah perjalananku ke museum. Aku sangat takjub melihat benda-benda unik yang ada di museum. Oke, jadi di museum ada benda-benda unik ya? Apa saja sih selain tadi kapal perang? Ada apa lagi? Terus Ada emas. ada macam mangkok dan piring. Oh, macam-macam mangkok dan piring-piring zaman dulu ya? Abang sudah pernah pergi tidak? Oh, sudah juga. Apa lagi sih yang ada di museum? Ada perhiasan. Ada perhiasan zaman dulu. Oke, ada perhiasan zaman dulu. Apa lagi? Peninggalan sejarah ya pastinya ya. Nah, ternyata Aal dan Abil juga pintar ternyata. Nah, itu dia. Sebenarnya tadi seperti tadi Bunia sudah menyiapkan gambar agar imajinasinya itu bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin dengan beberapa media dan sumber pastinya bukan mungkin ya, tapi menggunakan media-media itu akan
membuat siswa-siswa itu lebih imajinatif dan kreatif lagi ketika menulis karangannya. Dan ternyata Bunia sangat senang. Ternyata siswanya Bunia hari ini, Aal dan Abil, tidak membuat awalan dari karangannya itu pada suatu hari ya. Jadi itu ya, biasanya banyak sekali siswa-siswa itu mengawali karangannya itu dengan kata atau kalimat pada suatu hari ya. Tapi ini tidak ya. Oke, siswa-siswanya Bunia hebat-hebat semua ya. Nah, itu dia video kali ini pembelajaran sastra di SD, baik itu di kelas tinggi maupun di kelas rendah. Namun, Bunia ingatkan kembali, semoga guru-guru yang yang mengaplikasikan pembelajaran sastra nantinya harus benar-benar kreatif dan inovatif ya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di video kali ini. Bunia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.